Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman yang melihat video saya ini. Saya sebagai orang biasa yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, ataupun orang kaya bukan. Saya pun dalam pendidikan pun SMP tidak tamat. Inilah keadaan rumah saya. Tidak ada kursi, ini anak bayi saya. Tidak ada kursi, maksudnya tidak ada seperti orang-orang lah kursi meja gitu, nggak ada ya seperti ini. Kipas saja udah ganjelan. Nah ini, jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan tentang tentang para ustadz lah, atau ya ustadz atau apa, saya kurang paham juga ya, atau kiai lah ya yang ceramah atau apa. Di sebagian kan ada yang keduniawi ya, itu yang masalah sedekah atau apa. Saya menonton sih ya, selalu menonton gitu. Saya hanya memberi pemikiran seperti apa yang saya pikirkan, bukan berarti saya tidak ingin maju. Jadi dipaksa seperti apapun mencari rezeki itu atau uang itu, kalau Allah belum menghendaki belum. Karena saya ini pekerja keras, saya kan SMP nggak tamat, saya tahun 89. Waktu itu mau ujian, saya malah kabur dari rumah. Itu perjalanan yang salah, karena waktu itu saya mau dipondokkan, saya nggak mau. Jadi sekolahan itu nggak mood saya. Saya pinginnya di sekolah SMP biasa gitu. Jadi saya pergi ke Krui waktu itu tahun 89, Desa Laai. Saya dengan seusia 16 tahun belum menyampai 16 tahun, saya sudah kuli bangunan, membuat jembatan atau bronjong itu di Desa Krui, Kota Krui, Desa Laai, Lampung Barat ya. Sepulang dari sana sekian tahun, waktu itu kalau nggak salah 8 bulan. Jadi saya intinya pekerja keras. Terus saya mempunyai kalian dari tahun 94, saya nyetak paping. Gempa bumi Liwa itu udah bisa nyetak tegel. Ubin untuk lantai. Jadi singkat cerita pula, saya kerja itu pekerja keras. Saya tidak pernah sholat waktu itu. Jadi badan saya seperti kebo. Jadi kerja jam 2 malam, kadang jam 3 malam, saya udah bangun tuh ngaduk. Terus saya ngerebus air dulu, bikin kopi, terus saya ngaduk, terus saya nyetak karena ada lampu. Jadi itu tahun 2000 berapa ya, 2012 tuh saya nikah. Itu saya bekerja sama anak istri saya ajak. Anak saya baru satu waktu itu, Li Nur Hayati, itu anak saya yang pertama, itu baru umur 3 tahun. Itu jadi di tahun 2013 saya punya anak. Di situ saya merantau karena kehidupan saya susah. Saya belum memahami kesana, jadi saya itu kerja, taunya kerja, karena saya nggak ada di pendidikan agama. Bisa dikatakan orang tua saya tidak begitu mengarahkan lah ya. Belum pernah ngobrol karena saya dari kelas 4 SD itu sudah nggak ikut orang tua, ikut bibi. Jadi pendidikan di rumah itu kurang. Paham lah kalau dengan ikut orang lain ya, walaupun bibi kan orang lain. Jadi nggak ada pengarahan ke sana, pencerahan ke sana gitu. Nah, jadi saya sudah begitu menderita dan susahnya, saya kerja keras. Jadi saya ke kebo mulai jam 3 sore, berhenti itu jam setengah 6 kira-kira, kurang lebih. Itu berhenti, hasilnya itu malah nggak ada. Badan saya kurus. Ya, kalau sakit-sakitan nggak juga, memang benar Allah itu, saya meyakini Allah itu maha tahu ya. Dikala saya kerja keras itu nggak ada penyakit, pinggang saya tahan sampai sekarang, nggak ada capek. Jadi suatu ketika saya itu dipanggil bos lagi, lain orang di Lampung Timur ya, di Pematang Gadung, di Lampung Timur, Pematang Gadung, Lampung Timur. Itu saya kerja lagi di situ, pindah-pindah kan saya kerja. Jadi 2 bulan tuh pindah 3 kali, bayangkan betapa susah saya dengan anak saya. Nah, jadi saya nggak mengenal Allah ya, maksudnya nggak pernah sholat, nggak. Nah, jadi suatu hari saya itu kerja, saya itu banting itu alat kerja saya banting, saya berhenti bos, saya berhenti. Ini kerja kayak kebo perasaan saya. Akhirnya saya mendekatkan diri, tapi juga salah perjalanan saya masih mengharapkan pamrih perasaan saya. Saya makin sulit. Jadi ibadah saya, sholat saya itu akhirnya kok begini, saya bingung tapi tetap sholat. Nah, suatu ketika saya ketemulah dengan orang
yang tidak akan saya sebutkan, di salah satunya di Lampung, saya nggak berani nyebutkan nama orangnya, inisialnya. Ya, saya sharing di situ 2 malam. Akhirnya saya di situ mempunyai pencerahan. Jadi artinya di situ saya ngibadah dengan ikhlas dan Allah sudah tahu apa niat dan keinginan kita. Nah, jadi di situ saya sholat, tapi saya tidak lagi mengharapkan pamrih. Ya sholat aja sudah. Dan saya selalu zikir sir dalam hati saya, Allah, Allah, Allah. Dan saya nangis dalam hati saya. Nangis tuh, saya bersyukur kalau orang bener itu pasti ketemu salah dulu gitu. Jadi saya mensyukuri apa yang saya dapat sekarang, walaupun dilihat fisik miskin kan gitu. Nah, ini itu keadaan itu dapur saya, udah pintu itu dapur saya. Jadi rumah ini sangat kecil, papan, gentengnya juga pada bocor, kalau hujan bocor. Tapi saya nggak pernah mengeluh gitu. Jadi bersyukur. Jadi tanamkanlah keyakinan menurut saya. Sudah gitu jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti salah satu ustadz kan, sedekah yang ini ya benar sedekah, tapi nggak juga harus ke orang yang bicara kan. Sedekah itu harus entah kemana. Tapi kalau saya, kalau mau sedekah aja sih, tapi nggak perlu mengharap imbalan, karena kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan jualan, bukan berdagang, kita ngibadah loh. Sedekah dengan ikhlas sudah. Nah, mudah-mudahan ini diberi. Jadi alhamdulillah saya dulu kan sampai sekarang kan, saya waktu 2 tahun yang lalu saya ini udah jualan makam ya, bikin makam gejing, tapi sambil kerja. Yang dapat saya kerjaan terus. Nah, dapat pekerjaan terus, makam itu nggak ada yang laku. Akhirnya saya putuskan nggak kerja lagi, saya di rumah aja. Malah kijingan atau membuat makam tuh malah laris. Nah, artinya di sini Allah sudah tahu. Nah, kenapa saya nggak kerja juga? Saya ada gedala kaki saya yang belakangan, lutut saya itu sakit. Jadi waktu itu mungkin perjalanan saya yang salah, itu teguran. Bukan musibah, bagi saya itu teguran, karena penyakit itu adalah teguran. Jadi suruh membersihkan diri kan gitu. Jadi hukuman lah ya. Tapi saya tak ikhlaskan aja. Jadi bersyukur. Nyatanya saya itu masih bisa makan, masih bisa ini. Jadi ya sudahlah, ikuti. Ya alhamdulillah. Kalau orang mau menghina ya sebodoh ya, rumah banyak gedong saya papan gitu. Itu kan hak mereka, bukan saya kan. Nah, yang penting saya nggak menghina orang, gitu aja. Jadi kalau menurut saya ngibadah yang ikhlas, kita ini bukan berjualan. Sholat ya sholat, kalau mau sholawat ya sholawat, nggak usah meminta pamrih. Allah itu udah tahu kok. Cuman saya begini, dikala saya sholat malam saya zikiran, setelah zikiran saya kan nggak langsung berangkat berdiri, saya duduk hening. Di situ saya mengartikan ada kalimat atau firman Allah, karena saya nggak bisa baca Quran nih. Itu aku berprasangka pada hambaku katanya. Nah itu di situ saya berdoanya begini, ya Allah, alhamdulillah minggu ini aku sudah mendapatkan uang 3 juta rupiah. Subhanallah, memang diberi kok, memang diberi. Tapi itu pun nggak harus minggu ini. Jadi memang diberi yang jelas. Jadi dikala kita sudah lupa, kita lupa dengan yang kita minta. Itu saya tuh meyakini, karena memang benar lah. Jadi gini, kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka engkau akan kutambah nikmatmu katanya kan. Terus saya juga pernah baca surat apa itu yang artinya, waktu itu saya baca ada kertas lembaran, ada buku ya, kitab ya mungkin. Itu di situ kiriman teman PDF. Jadi barang siapa yang meminta aku, maka aku akan senang. Nah terus, tapi kalau nggak salah, tapi bila mana engkau lupa tidak meminta kepadaku, cuman dekat padaku, akan diberi lebih daripada yang sering meminta. Nah makanya aku nggak pernah minta. Aku mendingan yaitu tadi, aku berprasangka pada hambaku. Makanya itu aku bilang, ya Allah, alhamdulillah aku sudah menerima uang 3 juta rupiah minggu ini. Nah, mungkin saudara-saudara, teman-teman YouTuber, kalau melihat video saya ini mungkin bingung ya, atau menyepelekan, ya silakan, nggak apa-apa, itu hak sampean kan gitu. Tapi inilah saya gitu. Jadi hidup itu apa adanya, saya berusaha. Yang penting ada usahanya. Karena rezeki itu Allah tidak akan mengurangi.
nikmat itu tidak akan dikurangi dan rezeki itu sudah ada pada masing-masing gitu. Cuman menurut Ustadz siapa atau Habib siapa itu ada ceramahnya, saya juga sering nonton. Jadi kata beliau, tidak usaha pun rezeki tetap diberi, cuman nilai pahalanya nggak ada katanya. Maka saya ada usahanya, walaupun bikin makam kecil itu di depan, tapi kecil lah itu. Kalau ada lah stok tinggal 2 biji apa 3 biji kecil-kecil yang nilainya kecil-kecil, itu kalau ada orang pesen baru ngasih DP kan, dan nanti akan saya putar duit itu. Nah ini saya bisa ada untungnya nanti setelah diambil kan gitu, atau saya kirim. Nah jadi tujuan saya buat membuat video ini yaitu tadi, tanamkanlah bersyukur dan jangan sifatnya jualan, ikhlas aja sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi nggak perlulah kita mengeluh, cukup istiqomah aja ibadah. Ya sholat kan 5 waktu itu Islam kan wajib, ya sholat dengan ikhlas, nggak usah mengingat waduh kok hidup begini. Itu bukan pikiran kita itu. Jadi kita gini lah, kita tahu batas manusia berpikir. Jadi manusia berpikir itu batasnya, anak kalau sakit yuk diobatin kan gitu. Kalau ini gimana ya besok nih ya, ini itu kan urusan Allah. Ya kalau besok umur kita sampai besok kan, kalau enggak itu urusan Allah. Jadi biarkan aja gitu. Yang penting kita udah usaha gitu. Kalau menurut saya ya. Dan saya nggak mau yang namanya menghujat. Mungkin makom mereka baru sampai sana gitu ya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu arti makom, tapi saya sering ngobrol dengan teman sharing itu, oh itu mungkin Ustadz tuh makomnya baru sampai sana kan gitu. Jadi saya nggak pernah mengomentari yang buruk-buruk. Jadi ya sudahlah. Jadi kalau menurut saya, kita berpegang prinsip pada pendirian kita, jangan memikirkan kesalahan-kesalahan orang, tapi pikirkan kesalahan kita aja, supaya Indonesia ini tentrem lah, negara kita ini tentrem. Dan pesan-pesan saya ya untuk para ustadz nih ya, jangan saling menghujat tentang tradisi. Kayak saya lihat di snack video atau apa itu kan ada ya, wayang itu haram atau saya nggak tahu ya hukum. Jadi gini aja, kalau saya biarlah kan gitu, nggak usah saling menghujat. Saya ini asli orang Jawa Timur, Surabaya. Bapak saya, ibu saya keturunan Cirebon dan Bandung dan Jogja, tapi saya lahir Lampung. Tapi saya nggak juga sih seneng dan nggak seneng tuh nggak ada. Cuman ya saya sesalkan kenapa sih saling menghujat kan gitu. Biarkanlah tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang menyelesaikannya, nggak usah di medsos kan gitu. Jadi kalau memang ini datangkanlah itu nanti disampaikan kepada ini. Kalau memang bisa dihilangkan ya silakan. Tapi ya benar yang kata Gus Miftah, kalau memang wayang kulit mau hilang ya sudah hilang. Kalau nggak ada yang nanggep ya mati, mau diar ya bongko katanya kan. Nah, ya iya benar sih. Jadi kita nggak perlu ke sana. Lagian itu seni budaya ya. Saya juga kalau anak-anak saya nggak bisa lihat juga ya ini gitu. Saya padahal kalau saya ada rezeki pengen lu nanggep wayang kulit, karena saya juga orang Jawa gitu. Walaupun saya lahir di Lampung, untuk keluarga besar saya yang adik saya, sepupu saya, kelahiran saya sih ya, di anak-anaknya seperti saya ini, itu yang bisa bahasa Jawa cuman saya. Jadi gitu. Saya nggak mau menghilangkan suku Jawa walaupun lahir di Lampung. Jadi bisa bahasa Jawa halus walaupun tidak sehalus atau kromo inggil seperti di Jogja, Solo atau daerah Jawa gitu. Ya alhamdulillah, maksud saya kita tetap saling harga menghargai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan gitu. Jadi saya nggak mau ada provokator seperti perang di Lampung dulu antara Lampung dengan suku Bali. Ya itu saya sesalkan semua sebenarnya, karena Lampungnya saya banyak yang kenal di Agom itu, terus yang orang Bali Nuraga untuk sepuh desanya ya ada yang kenal, karena saya pekerja kan zaman dulu tukang merantau gitu. Jadi saya sesalkan. Sedangkan yang berantem siapa awalnya kan belum tentu berantem, ikut perang kan belum tentu ikut perang kan gitu. Jadi yang jadi korban siapa? Kadang-kadang kita sedih karena ini. Jadi saya nggak tega loh, karena kita ini sama-sama saudara. Bahkan ada salah satu teman yang mengatakan bahwa kita ini satu kesatuan daripada Nur Muhammad. Kalau saya menyakiti sampean, sama aja saya menyakiti diri sendiri. Jadi di situ saya insya Allah welas asih. Jadi tetaplah ada kasih sayangnya, ada kasihannya, kita kasih tunjukkanlah. Jadi kalau kita menyadarkan seseorang itu, tunjukkanlah dari diri kita dulu. Insya Allah orang-orang itu akan ikut gitu. Nggak ubah kita kerja di bangunan, ada tumpukan pasir nih untuk kuli-kulinya atau
keneknya kan kalau ngambil pasir atasnya aja, karena di bawah kan boyok ya, punggung bungkuk kaki pinggang. Nah kita sebagai ininya praktekin langsung, yang ngerti ngambillah dari bawah, dibersihin mulai dari bawah, nanti mereka akan ngikut kan begitu kira-kira contohnya. Jadi saya sih prihatin ya melihat para ustadz yang saya lihat ini. Jadi jujur sih awal ya saya hijrah ini belum lama, saya jujur tadinya fanatik dengan orang-orang yang sholatnya rajin. Itu karena saya sering dibentur, jujur saya sering dibentur, sering ditegor gitu, sering diusilin. Nah karena saya kan orang termasuk pernah belajar di spiritual lah ya, insya Allah saya ada teori-teori pengobatan ya, karena saya memang belajar gitu. Jadi awas kodam, awas jin, awas ini. Nah oke, singkat cerita, mengapa sih mereka yang alim kok usil ke saya, sedangkan saya walaupun dia sholat atau enggak, puasa atau enggak, saya enggak pernah usil. Tapi saya walaupun waktu itu enggak sholat, kalau bulan Ramadan insya Allah saya puasa. Saya seneng loh kalau datang bulan Ramadan gitu. Jadi saya puasa karena saya itu enggak dapat ceramah, itu saya alami. Jadi dikala saya enggak puasa, begitu hari raya Idul Fitri, saya kayak camplang, saya ikut itu kayak enggak enak, kayak enggak marem, kalau bumbu itu kayak enggak ada micin atau garam gitu. Nah, akhirnya saya kok nggak enak puasa. Coba kalau lebaran itu saya ikut puasa, begitu puasa lebaran ya alhamdulillah kayaknya mantep nih, kayak tahun ini nih alhamdulillah kayaknya enak bener loh. Padahal ya kalau ngomong kisahnya, bukan keluhan ya, kisah saya setiap lebaran saya nggak pernah megang uang, bisa dikatakan nggak pernah megang uang berjuta atau berlebihan. Kemarin ini mau puasa saya cuma megang uang 1 juta. Saya alhamdulillah punya utang 3 juta, besar banget bagi saya. Itu saya angsur, emang alhamdulillah enggak memang ini ya, enggak ditekan. Jadi saya angsur gitu, sekarang paling tinggal 2 juta lagi. Nah di situ, nah ini anak saya nangis. Jadi saya bersyukur aja ada, alhamdulillah puasa ini tembus bisa lebaran, bisa belikan baju anak walaupun 1 lembar ya. Seharga 120 nih jujur. Nah, untuk anak bayi saya itu yang 100.000 3 lembar, 3 buah. Istri saya nggak mau beli, katanya enggak lah katanya. Sebenarnya saya nangis, kok nggak mau beli, dikiranya dia takut mungkin ya, khawatir karena kita ini hidupnya masih begini. Tapi saya tanamkan keyakinan, udah nanti juga Allah akan beri kok. Yang penting sholat ikhlas, nggak usah minta pamrih karena kita bukan jualan. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena Allah itu memberi kita kehidupan, rezeki yang tak terhingga, kita nggak bisa balas ya loh. Kalau Allah itu manusia gimana coba? Ya kan? Untung Allah itu Allah yang maha gaib, Allah itu dekat dengan kita. Ya kan? Allah itu maha besar, bukan manusia. Kalau manusia sering ngasih kita, wah, kita kalau diminta imbalan nggak kebayar. Napas kita ini kalau beli oksigen di rumah sakit berapa coba? 1 tabung tuh berapa juta atau berapa ratus, saya belum pernah beli. Dan alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit. Jadi menurut saya teman-teman yang pokoknya teman-teman semua, saya nggak mau ngondong agama, intinya jangan mudah terprovokator dan tanamkan prinsip. Walaupun tidak meniru, saya tidak menyuruh seperti saya. Kalau sampai mengejek itu sampean, saya nggak akan marah. Tapi kalau memang ini baik dan bagus ya, kalau mau disebarkan video ini monggo, saya izinkan. Saya nggak mau menyinggung ini tuh. Cuman yang saya sesalkan, inti video ini saya buat jangan saling menghujat para ustadznya. Jujur, karena saya dalam kebingungan waktu itu. Saya hijrah belum lama, saya teruskan. Saya hijrah belum lama. Saya waktu itu dalam kebingungan karena saya sering dihujat dengan para ustadz di kampung saya. Itu pada usil. Caranya penyampaiannya yang salah. Belum apa-apa udah tuding ini salah. Jelaskan rinciannya, baru dikasih solusinya. Jangan cuman kata orang Jawa cuman maido tapi nggak ada solusi. Bingung gitu loh. Jelaskan gitu. Kalau preman tuh saya kan bergaul ya. Preman tuh nggak pernah lu ngerasain orang. Begitu bertindak dapat duit, nah itu baru mantep. Itu ya saya senengnya dengan preman. Begitu dia mau begal cerdas dulu dapat duit, resikonya paling mati, masa penjara kan gitu. Nah, saya senengnya seperti itu, malah prinsip-prinsipnya loh, tapi bukan kelakuannya gitu. Jadi bertindaklah yang benar, tapi jangan merasa benar gitu. Seperti saya ini kan nggak pernah merasa benar, cuma saya menyampaikan unek-unek saya, prinsip saya, inspirasi saya. Saya nggak sekolah, jadi bahasa saya mungkin belepotan ya. Mau saya mulai dari mana saya bingung. Intinya inilah saya. Jadi kalau saudara lihat inilah rumah saya ya. Saya nggak pengen dikasihanin, tapi tanamkan bersyukur gitu. Jadi kalau kita kami tak pamrih ya malah nggak dapet lah. Kalau saya memberi ke seseorang itu nggak usah diinget-inget, dan jangan juga mengharapkan kembalian dari orang yang kita beri tadi.
nggak usah minta balasan, Allah pasti memberi lagi kok. Iya, karena walaupun begitu saya itu alhamdulillah dengan saudara kandung ya, itu nggak pernah pinjem loh, nggak pernah minta. Tapi mereka sering pinjem, tapi saya nggak minjemin, saya kasih. Misalnya 1 juta saya kasih 300, jadi nggak ada beban di saya. Dan saya nggak pernah minta ambil imbalan ke dia. Itu nggak pernah. Waktu bayi anak saya yang lahir ini, baru umur 3 bulan mau menginjak 4 bulan ini pertama lahir, saya nggak ada uang, bisa dikatakan nggak ada uang. Kalau saya bayarin semua ke bidan yang 1 juta itu, saya nggak megang uang, kayaknya nggak makan gitu loh. Jadi saya bilang ke bidan, istri saya bilang ke bidan, nanti uangnya karena tetangga ya diberi, diizinkan dengan utang lah ya, dan uangnya nanti gitu. Nah itu saya bayar 2 kali selama 1 bulan, 2 kali baru lunas untuk bidan. Ya alhamdulillah, makan bisa, bidan lunas, jadi nggak malu saya. Nah mungkin kalau orang-orang yang nggak ini mungkin bingung kan, jual ini gitu. Saya nggak. Saya yakin Allah pasti memberi saya kehidupan, rezeki berupa uang. Nah, kaya dan miskin bagi saya dari rasa. Kalau saya rasakan ini cukup kaya, ya sudah kaya. Bukan tidak ingin maju ya. Kalau kita, kalau ngomongin apa ya, syariat ya. Saya orang spiritual. Kalau ngomongin syariat, itu banyak yang saya mencari ilmu bondo dunia itu banyak, tapi bukan pesugihan. Itu banyak. Yang dari Asma Suryani, dari Gendam Bondo Dunyo, dari teman itu dari udah lupa lah, Bada, kalau nggak salah ada 5 saya. Itu bermahar semua. Jadi mencapai Gendam Bondo Dunyo itu kalau nggak salah itu 4,5 juta. Itu saya bayar. Jadi karena Allah belum mengendaki ya. Terus saya berpikir tadinya saya sumpah serapah kok begini gitu ya, bingung. Akhirnya saya sekarang menyadari, oh berarti Allah itu sayang dengan saya. Kalau saya diberi harta mungkin saya nggak kenal dia. Itu sekarang alhamdulillah saya sholat enak, tenang, pikiran nggak Allahu Akbar sisuk kepiye, nggak. Ya sholat aja sudah. Itu. Nah jangan dipikir keterima enggaknya, loh itu urusan Allah kok kita mikir ke sana. Itu sana Allah keterima enggaknya. Yang penting kita sholat sebagai hambanya, kita sholat. Itu. Jadi terkadang saya sedih ya, saya nangis dan membingungkan bagi saya. Ini ustadz ini maidu sana, ini maidu sini, maidu sana, maidu sini. Tapi saya nggak pernah komen banyak-banyak, nggak pernah komen lah bisa dikatakan. 1, 2 berarti 3 kan gitu. Jadi saya nggak pernah komen. Saya hanya, ini bahaya kalau orang awam, contohnya seperti saya ini kan awam dulu ya. Ini kalau saya ya mengguru ke dia, ke doktrin dong, kan gitu. Contoh waktu itu tahun 1999 saya ketemu ustadz. Ini kan saya bertato nih, nah tuh. Wah ini nggak sah nih sholat, haram nih, nggak sah. Saya ketawa, alhamdulillah Pak, untungnya saya ini kok ngerti. Itu, saya mah tetap sholat aja. Saya udah tobat, nggak mau bikin lagi lah. Pokoknya sholat, sakit dibuangnya lebih sakit kata saya. Saya tetap sholat, nggak terima nggak apa-apa lah. Itu kan kata bapak. Ya tapi ada dalilnya. Iya, walaupun ada dalilnya udah nggak apa-apa. Saya mau sholat aja kata saya. Udah saya gitu kan. Karena apa? Itu tadi. Kalau kita dengerin dia, lah dia juga sholat dong saya. Harus punya duit dulu untuk buang ini. Dari mana duitnya? Orang saya susah terus. Itu. Jadi banyak ya, kadang-kadang saya bingung mau nyampaikan yang mana, takut salah karena saya orang nggak punya ya kan. Cuman saya menyampaikan saya, jadi nggak usah memikirkan kesalahan orang lain, ngerasanin. Cukup kita kalau mau untuk ustadz nih ya, maaf nih ustadz, assalamualaikum para ustadz. Kalau mau lihat YouTube saya, mudah-mudahan kita bisa kenal, bisa silaturahim. Jadi kalau mau dakwah saya juga banyak dulu ya murid-murid ya. Saya juga pernah jadi guru spiritual ya, guru pembimbing. Jadi saya tidak pernah, oh ini harus begini, enggak. Kalau dia nanya ini sholat enggak Pak, ya kalau kamu Islam, kamu udah pengen sholat ya monggo silahkan. Cuman lebih bagus ya sholat dong kalau Islam. Jadi sambil dakwah, kalau kamu Islam ya harus sholat kata saya, kan gitu. Nah kalau ini ya yang penting yang ikhlas aja, apa nggak malu. Kamu misalnya minta ilmu ini kok udah bisa, udah terjadi, kok terus nggak nyembah sama nggak bersujud, nggak sholat kewajiban
sama Allah apa nggak malu, udah dikabulin kata saya. Nah itu udah saya hilangkan semua, udah saya tinggalkan semua itu, karena semua apapun bagi saya aku berhodam gitu, berhodam. Jadi saya udah nggak lagi mengamalkan keilmuan. Jadi mantra, doa, ada ilmu-ilmu itu dari Asma Suryani, dari Sholawat Nurijati yang punya khasiat begini Bogono, itu udah terbukti semua dulu ya. Itu udah saya buang. Memang dari Sholawat Nurijati itu rambut aja diiris nggak putus memang. Nah itu jadi apa ya? Udah saya tinggalkan. Saya lebih baik udahlah, kalau memang saya mati ya mati kan gitu. Jadi saya sholat aja, ngibadah aja, saya nggak mikir gitu kan. Kalau saya diberi ada permasalahan, jadi dilindungi oleh Allah. Tapi alhamdulillah semenjak saya tidak mengamalkan keilmuan, malah sudah nggak ada benturan. Jadi malah asik gitu loh. Tapi begitu saya punya piandel ya, kata orang Jawa piandel ya, punya tameng ya, istilahnya keselamatan, ilmu keselamatan gitu ya. Saya juga pernah minta sama orang-orang Bali kan, itu jadi itu malah panas, malah sering benturan sama orang-orang yang berilmu gitu loh. Jadi setelah udah nggak ini lagi, malah nggak ada. Karena apa? Kita merasa punya waktu itu, jadi malah banyak benturan, gini kesinggung kan. Itu jadi disitulah saya terus berhenti, udahlah nggak usah lah kan. Jadi saya berhenti, semua itu berhodam apapun judulnya. Kalau kita meminta suatu kekuatan dari ayat-ayat suci Al-Quran pun tetap berhodam. Kalau bagi saya ya mohon diluruskan kalau itu. Jadi walaupun itu syariat memang benar, tapi bagi saya nggak mau lagi. Saya hanya ikhlas lillahi ta'ala. Ilmu itu tidak mungkin hilang, tetap ada, insya Allah akan diganti, bukan berhodam lagi kan begitu. Jadi digantinya apa ya, itu dengan keselamatan aja. Jadi kalau ada orang ini, malah insya Allah nggak pernah terjadi di jalan, nggak ada yang ganggu gitu loh. Karena saya badan kecil gini, saya pernah ke Jember, ke Probolinggo Jawa Timur, Situbondo, pernah ke Bandung, ke Ciparai ya, terus Cianjur, Cipanas, ke Bogor, Merak. Itu nggak pernah saya ada masalah di jalan, nyaman-nyaman aja loh. Padahal Bungur Asi itu waktu itu ada orang diseret-seret, saya nggak, alhamdulillah. Itu jadi malah nyaman gitu. Jadi maksud saya untuk teman-teman ya, mempunyai prinsip sendiri, jangan saling menghujat. Berilah yang mempunyai ilmu ya, berilah ilmunya, berbagilah ilmunya kepada saudara-saudara kita yang belum memahami. Singkatnya ya, kalau mau sedekah ya sedekah aja, nggak usah minta pamrih. Kalau mau memberi ya memberi, nggak usah minta pamrih. Dan jangan minta kebaikan mereka lagi ke kita, nanti Allah akan membalas. Begitu pula untuk yang bisa ceramah atau pendakwah, ya dakwah lah kan gitu. Jadi saya mengenang mengingat berjalan saya. Jadi gini, kalau saya ikut seorang bos ya, waktu saya pernah jadi centeng, jaga malam. Bener salah bos saya ini, kalau saya memang ditugaskan nyenteng keamanan dia, itu saya lindungi dia kalau saya ada di situ. Entah salah bener entah enggak. Tapi secara pribadi, karena kalau itu tugas, itu kan tugas bukan pribadi. Tapi kalau secara pribadi, saya nggak memihak kan begitu. Jadi begitu pula di pemerintahan gitu. Kalau di pemerintahan misalnya dia mau salah mau benar sebagai prajurit, ya tetap mengikuti kan perintah komandan kan gitu. Perang kan itu mereka nggak tahu loh apa permasalahan awalnya, mungkin begitu kan kira-kira. Nah gitu, perang ya perang. Dan masalah presiden ya akan saya buka ya. Kalau saya sih mau presidennya Pak Jokowi entah siapa, saya nggak ngaruh kok. Mau RT mau lurah aja saya nggak ngaruh gitu. Iya nggak ngaruh. Mau minyak goreng mau apa yang mahal saya nggak ngaruh. Yang jelas nyatanya Allah masih mencukupi, saya kebeli kok minyak goreng. Bikin kacang bawang, bikin rengginang, bikin yang goreng-gorengan tuh kebeli, ya kan? Kebeli ayam waktu hari raya Idul Fitri ini. Jadi apa? Bersyukur. Kenapa saya bilang nggak ngaruh? Percuma kan kalau saya mau ngomong apa ke, ya kan? Cuman ada saran untuk orang atasan sih. Tengoklah saya di kampung saya di Candi Mas, Natar, ya kan? Nah, Lampung Selatan itu dekat Raja Basa, terminal Raja Basa. Kalau siapapun jadi presiden, saya pingin sampai ke bawah dong. Ada utusannya entah siapa yang terkait, sampai ke bawah dilihat. Ini jujur saya nggak pernah dapat bagian, bantuan tuh nggak pernah dapat. Saya mau Lebaran ini, bulan puasa ini malah dapat bantuan, itu pun dadakan dari pihak TNI, itu 600.000 dapat bantuan. Itu istri saya yang dapat, yang dipoto. Itu. Jadi hanya itu pesan saya untuk pemerintah.
mau Pak Jokowi 1000 kali jadi presiden, 1000 kali hidup juga saya nggak pengaruh gitu. Saya dukung aja. Cuman kalau saran permintaan saya itu ke siapapun jadi presidennya, turun ke bawah dong, dicek ke lapangan tuh pembagiannya bener nggak tuh untuk yang miskin. Itu saya bisa ngomong gitu karena gini, saya sendiri yang ketemu orang ngontrak baru 3 tahun itu dapat PKH. Saya loh nggak dapat sama sekali PKH BLT itu yang katanya ada 8 item, itu nggak ada yang dapat saya. Ya sudah, saya bukan mental miskin jadi saya nggak pernah buka ya. Saya diamkan aja. Allah itu kaya kok, nyatanya saya masih hidup, saya masih makan, saya masih diberi duit, saya masih ngerokok, ya kan. Rokok saya pun harga 20.000 sebungkus, walaupun merek Ina ini 20.000 di sini. Nah, jadi saya bersyukur aja gitu. Saya nggak mau ngurus-ngurus ke lurah ini. Udah pernah sih datang, gimana Pak Lurah kok ini gini. Oh ya sudah, jawabannya begitu ya sudah. Saya pulang. Saya nggak marah-marah, ya udah. Karena mungkin ada orang di bawah kita yang diberi sih syukur ya. Tapi ini kadang-kadang kebula atau terbalik gitu loh. Karena ponakan saya yang di atas saya malah dapat gitu loh. Malah ada seseorang tetangga saya itu, wah rumahnya udah mau rubuh, itu nggak dapat. Makanya di situ saya nggak kurang suka gitu, kurang pas bagi saya gitu. Kalimatnya kurang pas gitu. Jadi untuk badan instansi pemerintahan yang terkait, siapapun presidennya, gubernurnya atau camatnya, tolong dong ke bawah, itu maksud saya. Karena nggak pas bagi saya gitu. Kalau orang-orangnya seperti saya semua mungkin enak gitu, karena nggak ada tuntutan gitu. Makanya demo-demo kan. Nah demo itu juga bagi saya ya, demo itu orang demo ya, semakin ditekan dia semakin lawan kan, semakin keras gitu. Coba didiamkan lemes kan capek, nggak ubah orang marah-marah itu kan. Kita diemin aja, minta maaf, lemes gitu. Lama-lama capek uratnya, lehernya kan ngomongnya juga seret. Makanya kita santai aja gitu. Ya begitulah kira-kira penjelasan saya. Jadi itu untuk pemerintahnya, untuk para saudara, para alim ulama, untuk ustadz-ustadz atau pendakwah. Kalau bisa jangan saling hujat nih, jangan saling hujat seperti Wahabi dengan apa itu kemarin sampai mau ditinju atau mau dijejek gitu kan. Waduh, ini nggak mencerminkan Islam kan gitu. Jadi saya minta lah ya yang halus, karena Allah itu maha lembut loh gitu. Jadi yang halus, jangan seperti itu penyampaiannya, terus ditanggepin dengan arogan. Kalau mau jadi arogan jangan jadi ustadz ya, jadi preman kan bisa, atau jadi penbegal ya. Jadi maksud saya biasa aja. Perdebatan itu sebenarnya bukan perdebatan, kalau bagi saya harusnya sharing ya, sharing yang bagus dengan kepala dingin. Walaupun kalah ya sudah, kalau kalah dalil atau kalah pengalaman ya kita gali, nanti sampai setelah pulang tamunya ya kita gali apakah saya salah apa benar. Jadi Allah itu maha tahu kan yang salah yang benar gitu. Terkadang saya berpikir orang-orang perdebatan ya, untuk perdebatan ini apakah emang harus diperdebatkan agama ini kan. Kalau pegang prinsip ya monggo aja itu kan maksud saya. Jadi kayak kisah Ustadz Nusuk Mansur nih, sedekah sekian, terus saya dengar lagi dia butuh uang 1 triliun, pusing kan, marah-marah. Itu bagi saya seharusnya apa nggak salah dia menyuruh sedekah, dia sendiri pusingan. 1 triliun loh, banyak, saya belum pernah lihat itu. Sedangkan saya 10 juta aja belum pernah megang juga uang saudara semua kemarin dibagi itu tahun kemarin. 1 triliun seperti apa, mungkin pingsan lihat 1 triliun saya. Iya, nah jadi di situ menyuruh sedekah tapi kenyataannya pusing. Nah, kan orang awam atau orang yang ini begini loh kan akhirnya. Seperti saya kan awam ya, jadi loh sedekahnya di mana? Kenapa nggak dia sedekahin aja kalau memang Allah memberi kan begitu, iya kan? Nah maksud saya seperti itu. Jadi nggak usah lah. Jadi apa omongan ya praktekin, maksud saya gitu. Kalau dia nyuruh sedekah, sedekahin aja 1 triliun. Kalau memang lillahi ta'ala insya Allah diganti kan gitu. Tapi kalau nggak lillahi ta'ala minta imbalan kayaknya nggak diganti sih. Nggak diganti menurut saya itu. Karena saya bisa bicara begitu, lika-liku perjalanan saya boleh dicek di lapangan, itulah saya. Dulu siapa saya, monggo. Saya dulu pernah di jalanan, pernah mabok. Kalau judi bisa dikatakan nggak pernah. Perempuan bisa dikatakan nggak pernah. Iya.
Gitu. Jadi saya hanya pemabok juga bukan narkoba, cuman minuman dulu, minuman. Saya tidak mengenal narkoba sampai sekarang, insya Allah. Jadi untuk para pendakwanya seperti itu. Jadi tolong jemaahnya aja yang diarahkan. Kalau mau di sosmed ya untuk jemaah, artinya untuk umum, jangan saling menjatuhkan. Jadi kalau pemerintahan kan ada orang-orangnya kan, pemerintahan. Nanti kan mahasiswa yang demo kan itu tugasnya masing-masing kan. Kita sebagai ini tekankan aja. Contoh saya kan punya murid, oh ya ini harus begini, kamu yang begini. Nah ini untuk prinsip yang di ini. Kalau yang lain kan bukan tugas saya kan gitu. Jadi ada bidangnya masing-masing. Nggak ubah. Ada bahasa pohon itu kalau disiram air subur, tapi siram susu nggak subur, ya kan, nggak tumbuh karena bidangnya masing-masing kan gitu. Kalau air ini paknya untuk bisa nyiram air, bisa minum sehari-hari. Kalau susu katanya enak, kenapa kita nggak minum susu terus? Kan enggak, nyatanya pakai air putih kan gitu. Jadi ada bidangnya masing-masing, itu menurut saya. Jadi tolonglah kita ini harus mawas diri, harus mengerti bidang kita masing-masing. Kayak saya ini kan nggak bisa komen ketikan itu sulit. Jadi saya bikin video aja, biarin ini ya, mudah-mudahan tidak bermasalah. Karena di sini saya tidak pernah buat video ini juga. Saya saring ya, cuma saya menyebutkan nama-nama juga, lihat aja di situ di video saya tidak ada unsur menyinggung, hanya memberi saran pada Ustadz Nur Mansur ya seperti itu. Mengarahkan sedekah ya bagus kan gitu, tapi jangan ditekan juga kan gitu, karena sedekah itu membutuhkan keikhlasan kan gitu. Walaupun itu kewajiban, orang Islam harus bersedekah, bukan kewajiban apa-apa, nggak tahu ya hukumnya, cuman ibadah yang disenangin oleh Allah kan diantaranya sedekah. Nah tapi sedekahnya gimana, yang ikhlas kan gitu. Nah, tapi kalau dipaksa udah beda lagi kan timbulnya. Nah dipaksa dengan orang nggak apa-apa, kalau dia ikhlas dengan Ustadz Nur Mansur ya bagus. Tapi kalau dipaksa dengan Ustadz Nur Mansur, dia merasa dipaksa atau dia tertekan atau malu kan, kalau ditodong gitu malu, hanya diberi kan bisa juga unsur keterpaksaan yang nggak berhasil, nggak akan diganti oleh Allah. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau dia waktu itu merasa malu tapi dia memang ikhlas, kalau nggak beri tapi ikhlas, ya insya Allah, itu menurut saya. Jadi itulah. Jadi untuk para alim ulama, tokoh agama, ustadz, saya mohon maaf bila ada salah, saya dan teman-teman pula saya mohon maaf kalau ada salah kata baik sengaja maupun nggak sengaja. Dan kepada Allah saya mohon ampun, beribu-ribu ampun. Semoga ini semua menjadi ibadah bagi saya. Niat saya lillahi ta'ala, tidak ada unsur penistaan atau pelecehan atau pemojokan suatu forum atau para ustadz atau apa judulnya. Saya tidak berpendidikan, jadi omongan saya belepotan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.